Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Pemirsa umat-umat Tuhan daerah Sumatera kawasan utara atau dimanapun berada, saat ini kita akan lanjutkan mendengarkan pelajaran Pekan Doa Komunikasi untuk hari yang kelima. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Bapak Saud Hutahayan, pemimpin komunikasi Jemaat Teladan Medan. Sebelum kita mendengarkan pelajaran malam hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, terima kasih berkat dan kasih-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan saat ini, dan semua pemirsa yang turut menyaksikan siaran dan mendengarkan firman Tuhan pelajaran malam hari ini, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Saud Hutahayan. Biarlah pelajaran ini boleh menguatkan kami dan memotivasi kami untuk semakin setia kepada Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, memberkati semua pemirsa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, waktu dan kesempatan yang indah ini kita berikan kepada Bapak Saud dalam menyampaikan pelajaran Pekan Doa Komunikasi untuk hari yang kelima. Kami persilahkan. Baik, selamat malam buat kita semua. Salam sejahtera. Kita akan lanjutkan bahan Pekan Doa Departemen Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Utara, yaitu pelajaran yang kelima pada hari ini, malam ini Kamis 26 September. Judul dari bahan kita, bahan Pekan Doa Komunikasi, yaitu Esther, Komunikator Penyelamat Bangsa. Tapi sebelumnya, saya perkenalkan diri saya. Tadi sudah disampaikan Bapak Pendeta, saya pemimpin Departemen Komunikasi Jemaat Teladan. Nama saya Saud Hutahayan. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Bagaimana kita belajar dari Ratu Esther, dia menjadi komunikator penyelamat bangsa Yahudi. Ayat inti kita boleh baca dari Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa, dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum selama 3 hari, baik siang maupun malam. Aku dan anak-anak buahku juga akan berpuasa demikian. Barulah aku akan menghadap raja. Meskipun hal itu melanggar hukum, jika aku harus mati, biarlah aku mati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, malam hari ini kita akan membahas kisah inspiratif dari Ratu Esther dan bagaimana komunikasi yang intim dengan Tuhan mempengaruhi tindakannya saat menghadapi situasi kritis. Kisah Esther adalah contoh yang kuat tentang keberanian, iman, dan bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan dapat memberi hikmat dan kekuatan dalam membuat keputusan yang sangat penting. Mari kita merenungkan bagaimana kita bisa belajar dari Esther untuk berkomunikasi dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu belajar terdahulu bagaimana konteks dan situasi krisis yang dihadapi oleh Ratu Esther pada saat itu. Dalam kitab Esther, kita membaca tentang situasi yang sangat kritis. Haman, seorang pejabat tinggi di kerajaan Persia, telah merancang satu rencana untuk membinasakan semua orang Yahudi di kerajaan. Esther yang saat itu adalah ratu berada dalam posisi yang sangat strategis untuk mempengaruhi Raja Ahasiweros. Namun mendekati raja tanpa diundang adalah tindakan yang sangat berisiko yang bisa mengancam nyawanya Ratu Esther itu sendiri. Kita boleh baca di Esther 4 ayat 11, dikatakan segala pegawai raja dan rakyat provinsi raja tahu bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang memasuki pelataran dalam istana raja tanpa diundang, satu hukum berlaku, bahwa orang itu harus dihukum mati.
kecuali kalau raja mengulurkan tongkat emas kepadanya, maka ia akan tetap hidup. Tetapi aku belum pernah dipanggil menghadap raja, sudah 30 hari. Kita bisa belajar dari situasi Esther yang dihadapi pada saat itu. Ketika kita menghadapi situasi ataupun masalah seperti apapun, bahkan yang mengancam nyawa kita, terlebih dahulu kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, maka Tuhan akan memberikan perlindungannya, memberikan kasih setianya kepada kita. Lalu kita boleh belajar bagaimana sesungguhnya Esther berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga kita boleh belajar di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita menghadapi pergumulan. Yang kedua, komunikasi dengan Tuhan sebagai persiapan untuk bertindak. Sebelum Esther bertindak, dia melakukan sesuatu yang sangat penting. Dia berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan puasa. Dia meminta dukungan dan bantuan Tuhan untuk situasi yang sangat genting. Esther meminta semua orang Yahudi di Susa untuk berpuasa selama 3 hari dan malam sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan dan hikmat dalam menghadapi tantangan ini. Dikatakan di dalam Esther 4 ayat 16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa, dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum selama 3 hari. Baik anak buahku juga akan berpuasa demikian. Barulah aku akan menghadap raja meskipun hal itu melanggar hukum. Jika aku harus mati, biarlah aku mati. Ini adalah satu pergumulan yang luar biasa, di mana satu-satunya tempat untuk kita boleh kembali datang hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja yang boleh menjawab segala pergumulan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, Dia akan senantiasa menyertai kita. Ini adalah satu pelajaran yang sangat berarti bagi kita. Pelajaran yang luar biasa. Mungkin kita lupa dalam kehidupan kita. Kita lebih mengandalkan pikiran kita. Tetapi pelajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Tuhan tempat satu-satunya. Bahwa hanya kepada Tuhan kita boleh mengandalkan Dia di dalam pergumulan kita. Apapun yang kita lakukan, semuanya haruslah dengan sepengetahuan dan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana Ratu Esther, kita belajar dari Ratu Esther bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu keberanian dan hikmat dalam bertindak. Setelah berdoa dan berpuasa, Esther menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dia melangkah dengan keyakinan menghadap raja, meskipun resikonya sangat besar. Keberanian Esther tidak datang dari kekuatan sendiri, tetapi dari kepercayaan dan persiapan spiritualnya. Dia tahu bahwa Tuhan telah menyertainya dan memberikan hikmat dalam situasi yang sangat berbahaya. Kita boleh baca dia dalam Esther 5 ayat 2, ketika raja melihat Ratu Esther berdiri di pelataran, ia mendapat belas kasihan kepadanya. Dan raja mengulurkan tongkat emas yang ada di tangannya kepada Esther. Maka Esther mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Hikmat yang didapat dari Tuhan membantu Esther berbicara dengan bijaksana dan penuh pengertian kepada raja. Mengungkapkan permohonannya dengan cara yang tepat dan penuh hormat. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, kita perlu mengandalkan Tuhan untuk memberikan hikmat dan keberanian untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Ini adalah satu juga pelajaran yang sangat luar biasa dari Esther. Ketika kita sudah menyampaikan doa dan permohonan kita, ketika kita sudah melakukan puasa, maka selanjutnya kita harus percaya, kita harus yakin, sehingga kita boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan. Kalau kita hanya berdoa tapi tidak percaya, maka kita tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita.
Lalu pelajaran yang selanjutnya yang kita boleh belajar dari Ratu Esther yaitu pembebasan dan kemenangan. Berbicara dengan raja dan memohon penyelamatan bagi bangsanya, Esther melihat hasil dari keberaniannya dan persiapan spiritualnya. Raja Ahasweros mendengarkan permohonannya dan mengabulkan doa tersebut, sehingga rencana Haman untuk memusnahkan orang Yahudi digagalkan. Kita boleh baca Esther 8 ayat 16. Bagi orang Yahudi ada kegembiraan dan sukacita, perayaan dan kemuliaan. Bila mana kita berserah kepada Tuhan, bila mana kita percaya penuh hanya kepada Tuhan, dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, maka dikatakan kita akan dipenuhi dengan kegembiraan, sukacita di dalam kehidupan kita. Maka dengan itu patutlah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemenangan itu bukan hasil dari tindakan keberanian Esther, tetapi juga hasil dari komunikasi yang mendalam dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Hal itu mengajarkan kita bahwa ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan dan mencari apa yang menjadi kehendak-Nya, Tuhan akan membimbing dan memberkati usaha kita untuk kebaikan kita sendiri. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kisah daripada Ratu Esther adalah teladan yang luar biasa tentang kekuatan komunikasi kita dengan Tuhan. Sebelum kita bertindak dalam situasi yang kritis, ataupun di dalam pergumulan hidup kita yang sangat-sangat membebani hati dan pikiran kita, maka kita boleh belajar dari Esther yang mengandalkan doa dan puasa untuk mendapatkan bimbingan dan kekuatan. Kisah ini adalah pengingat bagi kita bahwa dalam setiap tantangan dan keputusan yang penting dalam kehidupan kita, maka kita harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan Tuhan, meminta hikmat-Nya dan bersandar pada kuasa-Nya. Mari kita belajar dari Ratu Esther untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah dan rencana-rencana kehidupan kita. Bahkan di dalam pergumulan kita sekalipun. Terutama saat kita dihadapkan pada keputusan yang sangat sulit dan tantangan besar. Dengan komunikasi yang erat dan penuh percaya kepada Tuhan, kita juga akan diberikan hikmat dan keberanian untuk menghadapi situasi yang kita hadapi. Semoga dengan pelajaran Pekan Doa hari yang kelima ini, semoga Tuhan memberkati kita untuk mengikuti teladan Esther di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan Tuhan yang memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh mempelajari bagaimana hamba Tuhan Ratu Esther di dalam kehidupannya ketika menghadapi pergumulan. Biarlah itu boleh kami serap ya Tuhan. Kami terapkan juga di dalam kehidupan kami. Bahwa kami harus terlebih dahulu menyerahkan segala pergumulan kami, hidup kami bahkan Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sehingga kami memperoleh hikmat di dalam menjalankan kegiatan ataupun kehidupan kami, terlebih menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kami. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, siapakah kita yang tidak terberkati dengan pekabaran malam hari ini yang disampaikan oleh Bapak Saud Hutaheyan? Belajar dari Ratu Esther. Kiranya pelajaran ini menuntun kita semakin lebih dekat, semakin memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Jangan lupa pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bertemu kembali besok malam untuk hari yang kelima. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.